Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Saya berharap Anda tetap sehat. Bagi pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang sakit atau sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup, tetaplah percaya bahwa Allah senantiasa menyertai Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-25. Kita akan mendengar sabda Allah melalui nubuat Amos, bab 8, ayat 4 sampai 7. Lalu surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2, ayat 1 sampai 8, serta Injil suci menurut Lukas, bab 16, ayat 10 sampai 13. Romo John Labatolok SBB yang akrab disapa Romo John akan membawakan renungan pada hari ini. Saya yakin sahabat Oase Rohani Katolik tak asing dengan sosok Romo John yang setiap bulan rutin hadir dalam acara ini. Mari kita sapa Romo John lebih dulu. Apa kabar, Romo? Halo Mbak Bei dan para pemirsa Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa lagi bersama saya pada hari Minggu biasa yang ke-25 ini. Baik, seperti biasa, kita awali acara kita dengan doa pembuka. Romo John akan memimpin. Silahkan, Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar semua orang dapat mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami semua kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka. Tuhan bersabda, "Akulah penyelamat umat. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhannya sepanjang masa." Bacaan dari nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah firman Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang berdiam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu
dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan memadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga.
50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan saudara, berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo John, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami dari bacaan nubuat Amos, lalu kemudian juga ada surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, dan yang terakhir tadi kita mendengar Injil Suci menurut Lukas. Silakan, Romo. Ya, Mbak Bey dan juga para pemirsa Oasi Rohani Katolik. Hari Minggu biasa yang ke-25, kita bertemu dengan 3 sosok istimewa yang menginspirasi kita untuk bisa mengabdi. Orang pertama adalah Amos, orang kedua adalah Paulus, dan yang ketiga yang hebat adalah Yesus. Kita mulai dari sosok Amos yang kita dengar dalam bacaan pertama. Amos, namanya itu berarti beban. Dan dia bernubuat pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di Israel. Situasi pada saat itu, pada saat Amos dipanggil untuk menjadi nabi, adalah bahwa dalam masyarakatnya itu muncul ketidakadilan sosial yang begitu marak. Perdagangan si lancar-lancar saja. Ada keuntungan yang besar yang diterima oleh para pedagang atau mereka yang punya kuasa. Praktik-praktik bisnis yang penuh dengan tipuan terhadap orang miskin dan tak berdaya begitu luar biasa. Dan di lain pihak, dalam hal keimanan, mereka memang bertumbuh dalam iman. Tetapi ada satu juga hal yang tidak elok di sana, yaitu bahwa ada juga banyak orang yang fasik. Kenapa? Karena memang mereka membuat persembahan yang besar-besar kepada Tuhan, tapi itu berasal dari keringat orang-orang miskin. Dan itu gambaran yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Begitu maraknya ketidakadilan di sana. Ada permainan dari para pedagang terhadap orang-orang kecil, ya, mereka yang berjualan, mereka menjual gandum, neracanya dibuat neraca palsu, ukurannya dibuat lebih kecil, harganya bisa dipermainkan, dan itu tentu yang menjadi korban adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin. Nah, dalam situasi seperti itu, tampillah Amos yang memperjuangkan
kebenaran, dan keadilan. Dia mau supaya situasi dalam masyarakat itu harus lurus. Orang-orang kecil itu harus diberi porsi perhatian yang besar, bukan ditindas untuk kebaikan dan kemakmuran orang yang punya kuasa. Maka Amos hadir sebagai seorang abdi, sebagai utusan Tuhan yang mengabdikan diri, memperjuangkan nilai-nilai kehidupan orang-orang kecil. Dan itu saya melihat bahwa Amos itu kita masih butuh dia saat ini. Dalam masyarakat kita saat ini, dalam gereja saat ini, kita butuh sosok Amos yang perlu bersuara lantang untuk memperjuangkan nasib orang-orang kecil, para petani kecil, mereka yang tidak dianggap ya, atau yang hasil-hasil pertaniannya itu tidak laku di pasaran atau dipermainkan. Ya, kita butuh orang seperti Amos untuk bisa bersuara. Kemudian dalam bacaan kedua, kita berjumpa dengan sosok Santo Paulus yang juga punya suara yang lantang. Mula-mula Paulus mengajak Timotius supaya membangun satu semangat, yaitu doa. Perlu doa. Dan di sini ada, pada bagian pertama dalam bacaan kedua, itu kita mendengar ada beberapa jenis doa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius. Ya. Yang pertama adalah doa permohonan. Ada doa syafaat. Ada doa syukur kepada Allah. Dan Paulus juga memberi secara jelas siapa yang perlu kita doakan. Yang perlu didoakan ada 3 kelompok. Yang pertama adalah semua orang. Semua orang perlu didoakan. Yang kedua, mendoakan para pemerintah. Dan yang ketiga, mendoakan penguasa. Untuk apa kita berdoa? Paulus mengatakan, dengan kita berdoa, maka hidup kita akan aman, hidup kita akan tentram, dan pada gilirannya, kita semua akan hidup baik-baik di dalam masyarakat dan juga di hadapan Tuhan. Ada segala kesalehan dan kehormatan yang bisa kita alami di hadirat Tuhan. Karena itu, nasihat yang diberikan oleh Santo Paulus kepada Timotius adalah bahwa kita perlu berusaha untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang konkret yang kiranya menjadi pesan penting dalam bacaan kedua adalah kita belajar untuk mengabdi. Caranya bagaimana? Kita mengabdi dengan mendoakan para penguasa, mendoakan semua orang, mendoakan pemerintah, terutama kepada pemerintah supaya bisa mengusahakan kesejahteraan untuk banyak orang. Saya yakin bahwa semangat pengabdian dengan cara berdoa itu baik. Kita tidak hanya bisa bersuara lantang seperti Amos dalam bacaan pertama, itu bagus untuk mengoreksi, meluruskan jalan para penguasa, tapi juga mereka yang punya, para pedagang atau mereka yang punya duit, itu diluruskan. Paulus juga meminta kita berdoa supaya para penguasa, para pemerintah, atau siapa saja itu bisa punya hati nurani yang baik untuk kebaikan banyak orang, terutama kesejahteraan. Lalu dalam bacaan Injil, tadi kita mendengar Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan tentang bagaimana seorang bendahara yang sebetulnya tidak jujur dalam hidupnya. Karena tidak jujur, maka bendahara itu layak dipecat. Tapi bendahara itu licik. Ketika dia tahu bahwa dia akan dipecat, apa yang dia lakukan? Dia licik dan dia berbuat curang. Dia membuat surat utang yang baru, yang tadi jumlahnya begitu banyak, dia kurangi. Ya, tadi kita mendengar yang punya 100 ya, tempayan minyak dikurangi setengahnya jadi 50.
yang punya 100 pikul gandum, jarinya hanya 80. Untuk apa? Dia tahu kalau dia bisa buat seperti itu, maka orang-orang yang punya utang itu akan punya utang budi kepada dia. Jadi ketika dia dipecat, dia akan punya tempat yang nyaman. Dia tidak akan merana, melarat, tapi dia masih punya tempat, yaitu orang-orang yang dia bantu itu. Nah, Tuhan Yesus lalu melihat ya titik kelemahan ini sebagai sebuah kekuatan, bahwa anak-anak terang itu harus selalu mencari jalan untuk bisa memperoleh keselamatan. Jadi bukan kecurangan yang Tuhan Yesus mau lihat, tapi cara yang tepat untuk bisa memperoleh kebaikan. Tentu saja kebaikan yang besar yang mau dia peroleh. Atau bagi kita, jalan yang paling tepat untuk bisa memperoleh keselamatan. Nah, satu hal lagi yang juga ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil adalah kesetiaan. Kalau kita bisa menjadi abdi yang setia dalam hal-hal yang kecil, dengan sendirinya kita bisa setia dalam hal-hal yang besar. Kalau kita tidak punya nilai kesetiaan dalam kehidupan kita, maka sangat sulit juga bagi kita untuk menjadi pribadi yang setia dalam hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil sekalipun. Jadi itu tiga bacaan yang sangat indah, sosok Amos, sosok Santo Paulus, dan sosok Yesus yang sebetulnya ketiga-tiganya itu mengarahkan kita pada satu jalan yang sama, yaitu jalan keselamatan. Kebahagiaan kekal yang perlu kita capai. Itu. Ya, terima kasih Romo John. Tadi Romo John mengatakan bahwa Nabi Amos apa yang dikritik Nabi Amos di zamannya itu masih berlaku sampai saat ini. Dan Ya, yang penting adalah nasihat Nabi Amos hendak mengatakan orang tuh boleh mencari keuntungan, tetapi tidak harus memeras, harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan ya Romo. betul sekali. Kenapa Amos itu saya katakan pemikirannya masih aktual sampai saat ini? Kita bisa lihat dalam masyarakat kita. Ya, saya itu orang dari kampung, maka saya yakin bahwa banyak orang kampung juga yang tahu bagaimana orang-orang kecil itu, ya namanya orang kecil dan miskin, mudah sekali dibohongi atau dibodohin. Misalnya dengan sistem ijon, ya, sistem ijon dia punya padi atau dulu saya masih bertugas di Sumba, mereka punya jambu mente, buahnya masih hijau, tapi sudah ada orang yang membelinya. Sistem ijon berjalan. Ya, orang itu bangga dengan banyaknya pohon jambu mente yang banyak, tapi ketika panen orang lain yang datang panen. Dan apa yang dia peroleh? Sangat sedikit yang dia peroleh. Kemudian sistem tengkulak ya, istilahnya tengkulak ya, perantara perdagangan itu. Kadang-kadang mereka itu neracanya palsu, main harga, ya ternyata masih ada saat ini. Bahkan itu adalah orang-orang Katolik misalnya ya. Jadi betapa kita melihat kalau saja Amos masih ada di antara kita, mungkin Amos akan berteriak dengan suara yang lebih nyaring. Karena praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya power, punya duit untuk menindas orang-orang kecil. Itu kan nggak elok, itu loh. Ya. Ya, betul Romo. Tadi Romo John mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai power, mempunyai kekuatan. Dalam hari ini tadi juga kita mendengar surat Rasul Paulus yang meminta kita untuk mendoakan para pemerintah yang notabene dipilih oleh rakyat ya Romo. Betul, betul. Jadi itu fenomena yang hari-hari ini ya kita alami sendiri ya. Hari-hari ini BBM lagi naik ya, lagi viral di media sosial bagaimana orang berdemo, mengkritik pemerintah, dan lain sebagainya. Ya, mengkritik itu tidak dilarang dalam hal demokrasi ya, tapi sampai mencaci maki kan enggak elok. Dalam semua agama itu tidak diperbolehkan. Ya, mencaci maki orang di tempat umum enggak elok lah. Nah, bagi kita, Paulus itu memberi nasihat yang luar biasa. Kita kalau mau menjadi abdi dalam kehidupan kita, karena kita bukan, Santo Paulus di tempat lain mengatakan, kita bukan hanya warga negara dunia,
tapi kewarganegaraan kita yang utama adalah surga, ya. Oleh karena itu, nilai luhur yang perlu kita lakukan adalah sebagai orang Kristen yang baik, kita perlu mendoakan. Doakanlah pertama, doakanlah semua orang. Kita mendoakan semua orang, ya, dalam doa permohonan kita, dalam doa syafaat yang bisa kita panjatkan, dalam doa syukur, ya, 3 bentuk doa yang diajarkan oleh Paulus. Kita bisa menerapkan itu untuk semua orang. Kita juga bisa menerapkan untuk pemerintah. Pemerintah kita memilih mereka. Kita memilih bukan yang terbaik, ya, tapi ya itulah yang kita miliki. Dan kita percaya bahwa para pemimpin itu adalah utusan dari Tuhan. Tuhan memakai mereka untuk bisa mensejahterakan banyak orang. Karena itu, dengan keyakinan seperti ini, kita perlu mendoakan mereka, perlu mendukung mereka, perlu memberikan peneguhan pada mereka dengan doa-doa kita. Kekuatan spiritual seperti ini punya kekuatan yang besar untuk bisa mengubah hati mereka yang keras menjadi hati yang lembut untuk bisa lebih melayani, lebih mencintai banyak orang. Ya. Apakah ketika mereka bersalah kita harus menutup mata? Tidak. Amos akan mengajar kita supaya kita bertindak seperti Amos. Kita boleh bersuara lantang kepada mereka, memberikan kritikan kepada mereka, mengoreksi mereka. Ya. Jadi kita mendoakan mereka, tapi di lain pihak, ketika mereka di rel yang tidak tepat, kita perlu meluruskan mereka dengan bersuara untuk, ya, suara kenabian seperti Amos untuk mengoreksi kehidupan mereka. Itu. Ya, Romo John, mereka yang berkuasa atau pemerintah adalah abdi bagi masyarakat, ya Romo, dan Betul. mereka juga sudah bersumpah untuk bekerja dengan jujur, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara, terutama kepentingan rakyat dan rakyat yang bawah yang menjadi perhatian Nabi Amos. Nah, Betul. tadi Yesus dalam Injil Santo Lukas juga menyebutkan untuk juga tetap setia pada Ya, pekerjaan, pada perkara-perkara yang kecil, ya Romo. betul. Kalau kita lihat dalam konteks kita ya di Indonesia ya, biasanya para pemerintah itu ketika menjabat, punya jabatan tertentu, mereka itu punya sumpah jabatan, ya, sumpah jabatan yang sebetulnya merupakan suatu janji, yang janji untuk bisa setia supaya tidak melakukan penyimpangan apapun dalam tugas dan kewajiban mereka, dalam pekerjaan mereka. Maka dalam janji atau sumpah jabatan mereka biasa mengatakan begini, saya berjanji bahwa demi Allah, ya, demi Allah saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintahan, dan pegawai negeri, ya kalau mereka pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Kepentingan negara itu apa? Kesejahteraan banyak orang, bonum comune, ya, kebaikan banyak orang. Jadi sebenarnya sumpah jabatan itu, ya, memanggil kita untuk setia dalam perkara yang kecil supaya bisa menjadi setia dalam perkara yang besar. Seperti yang Tuhan Yesus ungkapkan itu dalam bacaan Injil. Ketika kesetiaan itu berkurang atau bahkan hilang, maka jadilah seperti bendahara yang curang itu, ya, bendahara yang curang, yang berpikir bahwa tuannya itu bisa dicurangin dan lain sebagainya. Itu ketidakjujuran. Ya, itu yang menjadi lawan sebenarnya dari kebaikan. Baik, Romo, sebaiknya kita jeda sejenak ya Romo, baik apakah kita seorang ibu rumah tangga, apakah kita seorang pedagang, atau kita juga bekerja di pemerintahan, sebaiknya Sebagai kita pastor, jeda sejenak. sebagai gembala juga. Sebagai pastor dan juga sebagai gembala. Kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo John sampaikan tadi. Setelah Ya. jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman benang merah dari ketiga bacaan tadi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami
Romo John Labatolok SDB, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perenungan kita. Romo John, bisakah Romo menjelaskan benang merah dari ketiga bacaan tadi? Ya, Bei dan juga para pemirsa OASI Rohani Katolik. Tadi saya mengatakan tiga sosok yang menginspirasi kita hari ini. Nabi Amos, Santo Paulus, dan Tuhan Yesus sendiri. Tiga sosok ini mengatakan hal-hal yang sangat indah untuk kita. Saya punya 4 poin yang bagi saya menjadi rajutan yang indah untuk memahami ketiga bacaan hari ini. Yang pertama adalah pada hari ini kita semua itu dipanggil untuk mengabdi dengan sepenuh hati, setulus hati, sama seperti Tuhan sendiri mengabdi kepada manusia. Semangat mengabdi, berjalan bersama, semangat untuk melayani dengan tulus hati. Semangat pengabdian itu indah sekali. Dan itu pertama-tama berasal dari dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan lebih dahulu mengabdi kita. Kita ingat Yesus sendiri, ya. Meskipun anak Allah, dia rela mengosongkan dirinya untuk mengabdi kepada manusia. Pengorbanannya itu merupakan suatu pengabdian yang luhur. Atau sebuah contoh yang indah dalam Injil ketika dia sebagai anak Allah rela berlutut di depan para muridnya untuk membasuh kaki mereka. Itu sebuah pengabdian yang luar biasa. Allah mau mengabdi manusia. Maka saya melihat 3 bacaan yang kita renungkan, keteladanan yang diberikan oleh Amos, Santo Paulus, dan Tuhan Yesus sendiri, itu membawa kita pada satu kemampuan bagaimana kita menjadi abdi, menjadi hamba-hamba yang setia untuk memberikan diri secara total di dalam hidup kita. Mulai dari dalam diri kita, semangat mengabdi itu perlu dan harus, karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani atau mengabdi kita. Yang kedua, di dalam keluarga kita masing-masing, kita butuh semangat untuk bisa mengabdi. Tanpa ada semangat pengabdian, keluarga tidak ada. Saya katakan demikian. Keluarga tidak ada kalau tidak ada pengabdian. Kenapa? Karena semua orang mau hidup bersama untuk saling mengabdi dan bertumbuh dalam kasih. Demikian juga dalam pemerintahan, dalam lingkungan masyarakat kita, ternyata semangat mengabdi itu penting dan harus. Maka poin pertama ini, kalau Tuhan saja mengabdi kita, kenapa kita tidak berani untuk menjadi abdi? Kenapa kita masih hitung-hitungan dalam semangat pengabdian kita? Yang kedua, kita perlu memiliki hati sebagai hamba. Dengan sebuah prinsip yang juga sangat indah dari Injil Santo Lukas. Dikatakan begini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Prinsip ketaatan, kepatuhan, prinsip kasih itu membuat kita bisa menjadi abdi-abdi yang setia. Berkaitan dengan poin pertama tadi. Jadi prinsip kita adalah saya mengabdi karena saya adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Itu hati sebagai hamba di hadirat Tuhan, yang mungkin di mata manusia itu sangat hina, tapi di mata Tuhan itu sangat mulia. Kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Atau saya teringat pada orang kudus yang besar, Santo Gregorius Agung. Dialah yang memulai semboyan kepausan sampai saat ini. Servus servorum Dei. Hamba dari para hamba. Hamba dari segala hamba.
betapa indahnya gereja kita yang dalam sejarahnya sejak zaman Tuhan Yesus, zaman para paus seperti Gregorius Agung, itu membuat kita semua berpikir tentang menjadi hamba. Servus servorum Dei, hamba dari segala hamba. Wah, luar biasa. Kalau kita bisa menjadi hamba, mungkin dunia kita ini akan berubah menjadi lebih indah lagi. Yang ketiga, semangat untuk mengabdi itu berjalan bersama dengan hidup kita yang jujur di hadirat Tuhan. Zaman ini mencari orang jujur itu sangat susah. Cari orang Katolik yang jujur itu sulit sekali. Ya, di paroki-paroki kita tidak bisa menutup mata dengan ketidakjujuran, ya, dalam hal keuangan. Bukan hanya di paroki, bahkan sampai di Vatikan saja pernah punya masalah dalam hal seperti itu. Ternyata mencari orang jujur di dunia itu ya sulit, ya. Tapi kita perlu menjadi orang jujur. Kita perlu hidup jujur di hadirat Tuhan. Maka hilangkan prinsip uanglah yang berkuasa. Ya. Kita perlu jujur, maka kita bisa menjadi abdi yang hebat. Dan yang terakhir adalah kita perlu berdoa. Kita bisa menjadi abdi yang setia. Kita bisa menjadi hamba dari para hamba. Kita bisa jujur kalau kita juga punya kemampuan untuk berdoa. Kita berdoa bagi diri kita sendiri untuk menjadi abdi yang hebat. Kita berdoa bagi para pemimpin yang Tuhan percayakan supaya mereka bisa mengabdikan diri, mengusahakan kesejahteraan bagi banyak orang. Maka kita perlu berdoa, perlu mendoakan para pemimpin, perlu mendoakan para penguasa, perlu mendoakan semua orang. Doa akan menguatkan mereka. Bahwa para pemimpin kita itu lemah, silakan memberikan kritikan. Berikanlah koreksi. Dan sertailah dengan doa supaya mereka bisa berubah. Saya kira ini 4 poin yang menjadi benang merah yang mempersatukan ketiga bacaan yang sangat indah pada hari Minggu biasa yang ke-25 ini. Ya, Romo John, Romo tadi mengatakan bagus sekali. Kita perlu hidup jujur di hadirat Tuhan, hilangkan prinsip uanglah yang berkuasa. Nah, kalau Betul. kita memiliki prinsip atau melegalkan segala sesuatu demi uang, apa bedanya dengan uang ini kan ciptaan manusia ya, Romo John? Apa bedanya uang itu dengan anak lembu emas? Ya, bisa juga seperti itu, ya. Kadang-kadang orang itu lebih menomorsatukan uang, akhirnya mengorbankan orang-orang lain. Dan itu yang dikritik habis-habisan oleh Amos dalam bacaan pertama itu, ya. Dan lain sebagainya. Jadi, ya, sebetulnya sih ada orang juga yang berprinsip, ya, bukan uanglah yang berkuasa, tapi uang itu bukan segala-galanya. Memang kita butuh duit, tapi uang itu bukan segala-galanya. Dan prinsipnya semua membutuhkan uang, Romo. Itu yang repot. Iya. Dan tadi juga Romo John menyebutkan suatu pesan, bukan suatu pesan, suatu apa namanya, untuk para paus semboyan. Semboyan dari Paus Gregorius Agung itu ya. Servus servorum Dei, hamba dari segala hamba. Luar biasa ya Romo, kalau kita setia kepada, ini kan menjadi benar-benar suatu bukti bahwa mengabdi Allah ini benar-benar dibuktikan dalam semboyan ini. Jadi sekaligus merupakan sarana pengkudusan diri sebenarnya ya Romo. Betul sekali. Seperti tadi saya katakan bahwa Yesus saja, ya, anak Allah, itu mau berlutut depan manusia yang berdosa, si Yudas Iskariot, si Petrus dan teman-temannya itu untuk membasuh kaki mereka. Paus dari zaman Paus Gregorius dan paus-paus sebelumnya, mereka itu adalah abdi. Kami para imam, para gembala, kami adalah pelayan, ya. Kami adalah para abdi yang siap untuk melayani, ya. Ya, kadang-kadang sebagai manusia, mungkin kami sebagai imam lemah dalam hal semangat pelayanan tertentu dan menjadi kritikan dari umat sekalian. Tapi ya, kami para imam akan mengatakan,
ya kami para gembala akan mengatakan, ternyata kami juga masih ada di atas dunia ini. Ya, imam juga masih manusia. Tapi kita berusaha untuk tetap menjadi abdi, mengabdikan diri karena prinsipnya apa? Untuk itulah kami ditabiskan untuk menjadi abdi, menjadi pelayan. Ya, Romo John, sesuai dengan seluruh renungan yang Romo berikan, yakni membangun semangat pengabdian, semoga apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan penuh kesetiaan, karena menjadi sarana menguduskan diri kita sendiri, dan demi kebaikan serta keselamatan orang. Apa yang kita lakukan, hendaknya kita persembahkan demi kemuliaan Allah ya Romo. Betul, semangat untuk mengabdi itu adalah sebuah jalan kekudusan bagi kita semua. Jadi bukan hanya kami kaum berjubah yang mengabdikan diri, tapi kita semua di dalam keluarga. Ya, Paus Fransiskus mengatakan, ya orang kudus jangan cari di tempat yang jauh dong. Di samping pintu itu ada, ya orang-orang tua yang merawat orang sakit atau orang tua yang lain. Kita semua dengan segala profesi, segala tugas pengabdian kita, sama-sama itu adalah jalan menuju kekudusan. Maka kita mengutip ya Santa Teresa dari Kalkuta yang sangat inspiratif. Lakukanlah segala pekerjaanmu, sekecil apapun pekerjaanmu itu, dengan cinta kasih yang besar. Itu semangat pengabdian yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, Romo John dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, luar biasa permenungan pada hari ini ya. Tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhiri acara hari ini dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo John. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau luar biasa. Engkau memberikan pada kami Tuhan Yesus Kristus yang rela mengosongkan diri, mengabdikan diri bagi kami manusia yang lemah. Bantulah kami untuk mengikuti teladannya, menjadi abdi-abdi yang setia, baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal yang besar, dalam perkara kecil dan perkara besar, untuk membawa semakin banyak orang menjadi dekat dengan Engkau. Tanamkanlah semangat pelayanan, semangat pengabdian di dalam hati kami masing-masing, supaya kami tetap mengabdi Engkau dengan tulus dan ikhlas, sehingga membuat namamu tetap dimuliakan di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo John Laba STB. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo John. Terima kasih Bey dan para pemirsa sekalian.